Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan mereview joran teke dari Ryuke lagi ya loh. Ryuke Faceout panjang 240 dan panjang 3 meter ya lor. Langsung saja kita cek dari dekat. Oke, jadi seperti ini Ryuke Faceout teke buat Galatama, Galapung dan sejenisnya ya lor. Langsung ke unit teke-nya. Warnanya ya untuk yang Faceout ini merah, ungu, biru. Kalau yang Dexter kemarin merah, ungu, biru juga, dan Ziphon itu ungu, kuning dan biru. Semuanya ada 3 ukuran, 3 warna. Dan untuk ukurannya mulai dari 210 sampai di 4,50 meter. Untuk kali ini sampel yang dikirim ke saya yang 3 meter dan 240 saja. Dan warnanya ungu dan merah ya lor. Dan tentunya tidak lupa Ryuke menyertakan bonus karet bakar transparan. Oke, langsung ke unit tag-nya. Nah, untuk yang Faceout ini warnanya tutup itu silver ya, atau chrome seperti ini. Dan tentunya sudah dilengkapi dengan ring bagian ujung. Untuk motifnya seperti ini. Semua tag Ryuke gradasi ya, mainnya gradasi. Dan ada namanya tag Faceout 10H. Kalau kemarin 12H 12H, yang Dexter 12H, terus yang Ziphon juga di 12H. Ini yang 10H 240 3 meter. Tentunya tidak ketinggalan ada logo Ryuke. Dan lagi-lagi menampilkan max power di 25 kg. Di 240 juga 25, 3 meter juga di 25 kg. Dan yang bagian pegangannya seperti ini. Nah, ini cakep ya lor. Harganya juga kompetitif, jadi membuat kita sebagai pemakai disuguhkan banyak pilihan ya lor. Seperti ini, tentunya dia keset tapi licin, makanya dikasih bonus karet bakar. Ini tanggung jawab juga biar tidak dikomplain ya, kemungkinan seperti itu. Oke, langsung ke beratnya dulu, akan saya timbang. Beratnya ini kalau panjangnya kisaran di berapa ya, di 80-an kayaknya, kayak Hector, kayak yang Galeon ya. Nanti kita cek ya. Untuk beratnya tanpa tutup atas yang panjang 240 dulu itu di 112 gram. Kalau yang 3 meter tanpa tutup atas di 149 gram. Ya, sama ya, di 149 gram untuk beratnya. Lalu untuk panjang tertutupnya di 76 ya, ternyata di 76. Berarti benar kayak sama Galeon ya. 76. Lalu yang 240 sama juga di 76. Lanjut ke diameter bonggolnya dulu, yang 240 di 22,0, atas 148, yang 3 meter 22,7, satu 17,7. Lalu untuk total ruasnya, sekaligus melihat ruasnya, apakah motifnya juga beda. Untuk tutup bawahnya seperti ini ya, sama, cuma dia warnanya untuk di cantolannya, karetnya ini dia warnanya hijau Tosca. Ruas yang 240, ada 4 ruas. Nah, motifnya seperti ini, jadi agak beda. Kalau Galeon dia enggak seperti ini ya. Ini kayak ada warna apa ya, hijau tua seperti ini. Ini cakep untuk ulirnya ya, ulir tapi wrappingnya ya, wrappingnya cakep. Lalu yang 3 meter ada 5 ruas dan ujungnya ada finishing warna merah. Yang ungu tadi warna ungu.
Nah, jadi seperti ini. Untuk ujungnya pasti juga solid. Nah, ini kaku juga. Sekarang langsung saya ukurkan untuk ketebalan blank dari Vesalt ya. Bagian bawah seperti segini ya. Ini yang tak ukur hanya di panjang 3 meter, 0,6, 0,6, 0,6 ujungnya. Satu koma 4 ya, di 1,4. Oke, untuk detail dari TG ini sudah saya tampilkan semua. Langsung kita keluar untuk panjang terbuka, lalu kita tes buat angkat depan. Untuk panjangnya dari UK Vesalt ini yang 240 ada di 245 ya. Ini sampai ujungnya, nah kelihatan. Sedangkan yang panjang 3 meter ya juga lebih di 7 ya. Jadi 3 meter lebih 7 cm. Ryuke Vesalt panjang 240 dan 3 meter. Ini tak tunjukkan ruasnya ketika di luar ya. Ini ruasnya cakep. Kelihatan motifnya, motif kevlarnya biru dongker dan agak ke krem tua ya. Oke, ketika dibentangkan untuk yang 240 ringan dan kaku. Sedangkan yang 3 meter kelihatan ya, masih kaku juga dan ringan. Oke, langsung saja kita tes buat angkat beban. Ini yang panjang 240, bebannya tak kasih awal di 700 gram. Seperti ini teman-teman. Ya, langsung sampai di ruas 2. Ini bebannya. Oke, buat sasaran. Ini yang panjang 3 meter, panjang 3 meter tak kasih umpan. Buat itu. Ini untuk bukanya dibuka dulu. Ini botol Pocari. Oke, panjang 3 meter. Ini bukan 2 kilo. Kita cek lengkungannya. Ya, titik bebannya ada di sini. Paling parah di sini ya. Ini lengkungannya bisa dicek sendiri ya. Oke, saya akan coba yang panjang 240, bebannya di 3 kilo ya. Nah, saja besok kuat walaupun di 10 ya. Beda dengan yang Dexter ataupun yang support. Ya, ada di 12 ya. Oke, untuk bebannya sudah saya kasih di 3 kg, atau 1,5 liter ya. Kali 2 berarti 3 liter. Dan pastikan setiap soil shocknya atau sablon setiap tempatnya itu memang harus benar-benar menutup sempurna ya, jangan ada rotasi. Oke, semoga saja kuat untuk yang Vesalt 10H panjang 2. Oke, masukkan lidah. Memang tenaganya ada bawahnya yang Dexter. Oke, masih ngangkat. Ayo berat. Ternyata
patah pas di ruas bawahnya ya, ruas bawah 3 kilogram. Kemungkinan bisa saja saya pegangnya terlalu ke atas, tapi kalau nggak ke atas nggak akan kuat ya kalau pegangnya di sini. Oke, tapi sebagai catatan tidak semuanya kalau kita mengangkat beban hidup di 3 kilogram saya kira masih mampu, karena kan di 3 kilogram kita bisa mampu. Kita pastikan lalu ikutin harinya ikan kemana ya. Oke, segitu saja ya lor, dari PV Salt ini bisa menjadi gambaran walaupun yang mantap ya lor. Oke, jadi seperti itu Ryuke V-Salt panjang 3 meter dan 240. Disclaimer dulu ya lor, mohon maaf sebelumnya pas di video angkat beban terus patah, suara patahnya sendiri, audionya tidak keluar ya lor. Itu ada error sedikit dari audionya kamera saya ya lor. Oke, kembali lagi ke unit TG-nya ya lor. TG ini ternyata sudah tumbang duluan di beban 3 kilo. Kenapa kok saya nekat di 3 kilo? Karena saya penasaran juga. Di V-Salt ini 10H kok menampilkan di 25 kg. Jadi kayak Dexter dan Zifon ya lor. Tapi ternyata untuk yang V-Salt ini tidak mampu di 3 kg. Tapi perlu diingat, beban mati dan beban hidup itu berbeda. Kalau beban mati saya hanya menahan saja ya lor, menahan, mengangkat dan melepaskan. Beda dengan beban hidup ya, taruhlah ikan lah, ikan ketika ikannya itu lari ke kanan ataupun ke kiri, kita bisa ngikutin arah ikannya ya lor, dan ikan ke bawah atau masuk ke dalam, kita akan mengikuti arah ikannya itu ke bawah lagi ya lor, dan ikan ke atas ya ikutin saja ke atas lah. Itu bedanya beban mati dan beban hidup. Jadi kalau untuk di 3 kg ikan ya, untuk ikan TG ini masih mampu ya lor, tapi kalau untuk angkat saya kurang tahu, bisa dicoba sendiri di rumah ya lor. Kembali lagi ke unit TG nya, V-Salt ini harganya itu mulai di 150-an sampai di 300.000 untuk panjang 4,5. ukurannya sudah saya sebutkan di awal ya lor, 210 sampai di 4,5. dan kalau ada yang bertanya apakah TG ini tidak kuat, ya menurut saya kuat untuk harga segitu ya lor. Dan apakah jelek? Menurut saya tidak jelek untuk V-Salt ini, karena untuk harga 150-an dibuat angkat 2 kg dia masih mampu ya lor. Untuk tenaganya juga masih ada. Jadi menurut saya TG ini juga masih recommended. Tapi kembali lagi, kalau ingin ikan yang besar-besar lebih baik saya sarankan untuk yang Dexter ya lor, Dexter ataupun yang Zifon ya. Jangan yang V-Salt di 10H, karena walaupun dengan catatan tidak semua angkat beban di 3 kg TG ini bisa patah ya lor. Dan untuk yang panjang 3 meter itu tak buat angkat beban di 2 kilo ya lor. Sudah bengkok ya lor, bengkok di ruas setiap joinnya ya, joinnya antara ruas 2 masuk ke 3 masuk ke 4 ya, itu kelihatan bengkong. Nah itu saja catatan dari saya. Menurut saya V-Salt ini terlalu memaksakan dikasih tulisan max power di 25 kg. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada informasi ataupun pemaparan yang ada yang kurang dari saya, mohon dikoreksi, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.